Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfarenda Anggiana Mayanti dari kelas SI 18 PBI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang User Acceptance Testing atau UAT. User Acceptance Testing, tahap testing terakhir dan terpenting dari 4 tahapan testing software yang umum dilakukan. Dalam tahapan ini, pengujian sistem dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat mendukung semua skenario bisnis dan pengguna. UAT dilakukan oleh klien dan end user. Proses pembuatan UAT. Yang pertama ada perencanaan untuk membuat UAT perlu dilakukan dari awal proses karena ada keputusan dan persiapan yang harus dilakukan selama proses berlangsung. Yang kedua ada persiapan. Pembuatan data dapat dilakukan dengan metode dimasukkan langsung oleh pengguna atau menggunakan data internal yang terdapat di database. Yang terakhir ada pengelolaan dan eksekusi. Penggunaan sistem sebagai penguji bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kasus yang akan dites, membuat data tes, dan menjalankan UAT. Jenis UAT terdiri dari yang pertama alpha dan beta testing, yang kedua contract acceptance testing, yang ketiga regulation acceptance testing, yang keempat operational acceptance testing, yang kelima black box testing. Mengapa UAT ini penting? Yang pertama, untuk mempermudah kerja software developer. Salah satu alasan mengapa UAT penting adalah dalam proses ini, user baik dari pihak internal maupun user yang terpilih diberi kesempatan untuk menguji software sebelum peluncuran resmi. Dari uji coba tersebut, tentu akan ada kritik dan saran dari pihak user. Kritik dan saran tersebut mempermudah pihak software development karena mereka bisa bekerja dan memperbaiki kesalahan berdasarkan dengan data real yang tanpa bias. Selanjutnya, menyesuaikan dengan user. Dalam proses perkembangan software, tentu tujuan utamanya adalah membuat produk yang user-friendly. Hal ini sangat penting karena pada akhirnya userlah yang menggunakan produk tersebut. Maka dari itu, proses UAT melibatkan user yang memang akan menggunakan software atau mungkin sudah pernah menggunakannya. Yang ketiga, menghemat tenaga. Ketika menjalankan UAT testing, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada bug atau kesalahan yang tidak terlihat, apakah software sudah digunakan, dan sebagainya. Ketika ini sudah diatasi di awal, kecil kemungkinannya akan ada permasalahan yang sama muncul lagi di kemudian hari. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ardias. Ya. Terima kasih. Ini saya akan mempresentasikan atau menampilkan testing yang akan kita buat dari UAT ini. Di sini saya mulai menstart Apache dan MySQL saya untuk menjalankan program nanti. Di sini saya langsung buka browser, lalu masuk ke localhost/toko.
Di sini ada username or email dan password. Di sini username-nya saya pakai admin dan passwordnya juga saya menggunakan admin. Kita cek apakah langsung masuk. Ternyata langsung masuk. Di sini menu awal atau dashboardnya yang ada di saya masuk ke form transaksi. Lalu saya masuk ke transaksi data. Di sini ada data barang, data supplier, dan data user. Nah, di sini kita bisa membuat form atau menambah data pada data barang, yaitu saya menggunakan nama barangnya itu celana, jenis barangnya bawahan, lalu di sini saya ukurannya menggunakan XL, lalu warnanya saya menggunakan hitam. Di sini ID suppliernya contoh saya menggunakan 123, harganya 150.000 dan jumlahnya itu 2. Di sini saya langsung simpan. Coba kita cari apakah bisa. Nah, di sini ada 3 celana. Ada 3 celana, kita edit, kita lihat tampilan yang sudah tadi kita tambahkan. Di sini saya coba untuk menghapus. Jika menghapus, kita klik OK. Dan tampilannya saya cari menu celana. Kita cari lagi, ternyata sudah dihapus. Dan menghapus data pada data barang tadi bisa. Sekarang menambahkan data supplier. Di sini saya ID suppliernya 003, nama suppliernya yaitu Amin, alamatnya Tangerang, dan nomor telepon saya isi. Di sini pada menu tadi saya edit pada alamat, saya ubah Bogor dan ternyata berhasil. Di sini tampilannya alamatnya sudah berubah. Kita coba. Di sini ada tabel user. Kita coba untuk menambahkan data user. Di sini saya beri nama username-nya admin, lalu passwordnya 12345. Untuk nama dan alamat saya isi. Telepon juga. Nah, di sini tampilannya data sudah ada karena ID usernya itu atau username-nya itu sudah ada. Tadi saya masukkan admin, jadi
tidak bisa double. Nah, di sini juga ada menu kalender. Pada menu akun juga di sini ada logout dan kembali ke menu awal, login. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.